Halo Bapak dan Ibu Guru, pernah nggak sih merasa pengen pembelajaran di kelas itu lebih dari sekedar transfer informasi? Pengen murid-murid kita itu benar-benar merasakan ilmunya, bukan cuma hafal. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah pendekatan yang bisa jadi jawaban buat kita semua, pembelajaran mendalam. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu kenapa pendekatan ini penting banget sekarang. Terus, kita kenalan sama apa itu pembelajaran mendalam. Nah, yang paling seru, kita akan bedah 3 langkah praktisnya buat di kelas, gimana peran baru kita sebagai guru, dan yang terakhir, ini yang penting. Kita akan lihat kalau kita semua nggak sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua pasti ngerasain ya, zaman sekarang itu beda banget. Murid-murid kita butuh lebih dari sekedar jago ngapalin rumus atau tanggal. Mereka butuh bisa mikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Ini tantangan nyata yang kita hadapi bareng-bareng di kelas setiap hari. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah muncul yang namanya pembelajaran mendalam, atau kita singkat aja PM. Ini bukan sekedar teori baru yang rumit loh, ini adalah pendekatan yang sengaja dirancang buat menjawab tantangan zaman now. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Apa bedanya sama metode-metode yang mungkin udah pernah kita coba sebelumnya? Yuk kita cari tahu esensinya. Intinya begini, PM itu bukan soal metode ngajar A atau B, tapi tentang gimana kita menciptakan sebuah pengalaman belajar di kelas. Pengalaman yang bikin siswa sadar penuh, ngerasa materinya berarti buat hidup mereka, dan yang paling penting, bikin mereka senang pas belajar. Nah, 3 kata ini adalah jantungnya pembelajaran mendalam. Berkesadaran artinya siswa kita hadir seutuhnya, pikirannya fokus, bukan cuma badannya aja yang di kelas. Bermakna artinya mereka ngerti kenapa mereka harus belajar ini, gak ada lagi pertanyaan, buat apa sih ini? Dan menggembirakan, karena kita tahu kan, kalau hati senang, ilmu juga lebih gampang masuk. Dan ini yang keren, pendekatannya itu holistik banget. Jadi kita nggak cuma ngasah otaknya aja atau olah pikir, tapi juga menyentuh olah hati, soal empati dan etika, olah rasa, buat kreativitas dan keindahan, sampai olahraga juga, gerak tubuh. Tujuannya satu, membentuk manusia yang utuh, seimbang. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, bagian dagingnya. Gimana cara praktisnya di kelas? Konsepnya kan bagus banget, tapi gimana cara kita, para guru, membawanya ke dunia nyata? Ini dia kerangkanya. Kelihatan simpel ya, tapi ini powerful banget. Ada 3 tahap utama dalam sebuah siklus. Kenapa siklus? Karena prosesnya nggak berhenti. Ini adalah proses dinamis yang terus berputar. Bikin pemahaman siswa makin lama makin dalam. Yap, 3 langkah itu adalah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Simpel kan? Yuk, sekarang kita kupas satu persatu apa aja yang bisa kita lakukan di tiap langkahnya. Langkah pertama, memahami. Di sini, peran kita sebagai guru langsung berubah total. Kita bukan lagi penceramah utama, kita lebih jadi fasilitator. Kita kasih pertanyaan pemantik, lalu biarkan siswa aktif mencari, membangun pemahamannya sendiri dari berbagai sumber. Mereka bukan gelas kosong, tapi arsitek pengetahuannya. Lanjut, mengaplikasi. Nah, ini jembatannya antara teori di kelas sama dunia nyata. Biar ilmu itu nggak cuma ngawang-ngawang. Pengetahuan yang udah mereka bangun tadi sekarang dipakai buat mecahin masalah beneran. Entah itu isu di lingkungan sekitar atau proyek yang relevan buat mereka. Dan yang ketiga, ini kuncinya, merefleksi. Di sini kita ngajarin anak-anak buat mikirin cara mereka mikir. Mereka kita ajak buat bertanya ke diri sendiri. Aku udah ngerti apa ya? Bagian mana yang masih susah? Besok aku mau coba apa lagi ya? Ini yang akan bikin mereka jadi pembelajar seumur hidup. Kalau kita udah jalanin siklus tadi, otomatis peran kita di kelas juga ikut berubah. Dan ini bukan nambahin kerjaan loh ya. Ini justru sebuah evolusi yang bikin peran kita sebagai guru jadi makin seru dan bermakna. Jadi, ada 3 peran kunci baru nih buat kita. Kita jadi seorang aktivator, pembangun budaya, dan juga kolaborator. Ketiganya ini saling nyambung dan penting banget. Sebagai aktivator, kita ini ibarat pemantik api. Tugas kita bukan ngasih apinya, tapi memantik percikan rasa ingin tahu siswa. Kita dorong mereka buat berani eksplorasi, berani coba-coba, sampai akhirnya mereka nemuin sendiri pengetahuannya. Panggungnya jadi milik mereka. Kedua, pembangun budaya. Ini fondasinya banget. Gimana anak-anak mau berani mencoba kalau kelasnya nggak aman secara psikologis? Tugas kita adalah menciptakan suasana di mana salah itu wajar dan setiap usaha itu dihargai. Kelas jadi tempat yang nyaman buat tumbuh bareng.
Dan yang terakhir, kolaborator. Peran ini ngajak kita buat nggak sendirian di dalam kelas. Kita berkolaborasi sama siswa lewat umpan balik yang membangun, dan kita juga jadi jembatan yang menghubungkan kelas dengan orang tua, komunitas, bahkan para profesional di luar sana. Mungkin setelah dengar semua ini, ada yang mikir, wah berat juga ya perubahannya. Tapi, dan ini poin yang paling penting dari semuanya, Anda, para guru, nggak diharapkan untuk melakukan semua ini sendirian. Lihat deh gambar ini. Ini keren banget. Piramidanya dibalik. Kalau dulu mungkin guru ada di paling bawah, sekarang justru guru ada di pusat. Di pusat ekosistem yang siap mendukung. Ada kepala sekolah, ada pemerintah daerah, sampai pemerintah pusat. Semuanya ada untuk Anda. Dan ini bukan cuma gambar ya, ini adalah komitmen nyata. Komitmen untuk menyediakan semua yang Bapak dan Ibu butuhkan, mulai dari sumber daya belajar, pelatihan buat ningkatin kemampuan kita, sampai infrastruktur yang mendukung. Dukungannya nyata. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya? Tapi lebih ke gimana saya mau memulainya. Nggak perlu langsung sempurna. Coba deh pikirin satu hal kecil aja dari siklus tadi yang bisa dicoba di kelas minggu depan. Karena transformasi pendidikan yang besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil di dalam kelas. Dimulai dari kita. Selamat mencoba!